Halo teman-teman, di sini saya mau berbagi pengalaman sedikit. Kemarin anak anjing saya kena virus parvo. Virus parvo itu biasanya menyerang anjing yang di bawah 1 tahun umurnya. Dan itu kemungkinan selamat itu sekitar 30-50%, tergantung imun dari si anak anjing itu tersebut. Kebetulan di sini anjing saya Shine, dia selamat dari virus parvo. Ceritanya begini, anjing saya itu mengalami virus parvo. Dia dirawat di sebuah klinik di Jakarta. Jadi awalnya itu pas hari Selasa. Selasa pagi dia masih mau makan, tapi cuma sedikit. Habis itu mulai Selasa siang, biasanya setiap siang itu pas saya istirahat di kantor, saya akan pulang ke kosan buat ngecek dia, buat ngasih makan, ngasih minum, susu. Tapi pas siang dia udah sama sekali gak mau makan. Udah gitu pas malamnya dia juga sama sekali gak mau makan. Terus pupnya udah mulai berair, mencret. Tapi waktu itu saya langsung ambil tindakan. Saya langsung beli air kelapa hijau. Pas malam itu langsung saya suntikin ke mulutnya, langsung saya minumin ke mulutnya, meskipun harus dipaksa. Ya waktu itu saya pakai sedotan, saya masukin sedotan, saya tiup di mulut saya tahan, habis itu saya masukin di mulutnya dia. Itu hampir berapa kali sedotan, maksudnya berapa kali saya kasih gitu kan, pas malam itu. Habis itu pas besoknya ternyata dia masih nggak mau makan nih. Pas habis nggak mau makan, saya karena panik kan, saya langsung bawa dia ke dokter hewan. Habis bawa dia ke dokter hewan, di situ dia muntah, udah mulai muntah, cuman muntahnya kayak muntah. Awalnya dia muntah makanan ya, yang dia makan. Terus udah itu dia muntah kayak muntah cairan busa, cairan warna putih sama dicampur sama busa. Habis itu saya bawa ke dokter hewan. Habis dibawa ke dokter hewan, sama dokter hewannya dicek, ternyata suhunya itu demam hampir 39,7. Itu udah gak normal buat anjing, karena anjing itu normalnya itu suhu sekitar 38 sampai 39. Kalau udah di atas 39 itu udah gak normal, dia demam. Habis itu sama dokternya langsung dikasih suntikan. Habis dikasih suntikannya itu suntikan antibiotik sama vitamin. Udah gitu karena dokternya melihat dia muntah berkali-kali, akhirnya sama dokternya tuh dikasih infusan, air infus. Tapi bukan diinfus ya, dia cuman diinjek doang, disuntik infus. Jadi suntikannya dimasukin ke badannya dia. Itu dua kali suntikan, 2 kali infusan dimasukin. Habis itu pulang dari dokter, dia udah mau minum. Tadinya dia nggak mau minum sama sekali, nggak mau makan. Habis itu dia mau minum, betulan minumnya juga saya sediain tetap air kelapa hijau. Dia masih mau minum sendiri. Akhirnya saya tinggal kerja kan. Saya berangkat kerja sekitar jam 12 siang, jam 1 siang. Habis itu pulang kerja sekitar jam 5. Saya balik lagi ke kamar, ke kos buat ngecek dia. Ternyata dia udah muntah di mana-mana di kamar. Muntahnya itu warna kuning. Muntah di mana-mana tapi belum pup. Cuma muntah warna kuning. Itu banyak. Habis itu karena saya panik, saya nggak bisa ngatasin sendiri. Karena kan tahu sendiri kalau anjing kalau lagi susah itu pas kita cekokin minum atau apapun, itu mulutnya tuh ngunci, dan itu kita harus buka tuh susah kalau untuk sendirian. Akhirnya saya datang ke teman saya. Habis saya datang ke teman saya, diminta dibantuin. Akhirnya kita masukin waktu itu beli Pocari Sweat, karena saran dari dokter yang pertama yang saya datang itu katanya kasih Pocari Sweat biar cairannya gak dehidrasi. Habis itu dikasih kayak oralit rasa jeruk, kita kasih, terus kita minumin. Habis itu
tetap muntah, pupnya udah mulai cair, bau, tapi belum pup berdarah ya. Karena kalau virus parvo itu biasanya gejalanya itu muntah dan muntah dan pupnya itu berdarah, ada darahnya. Tapi anjing saya waktu itu belum ada pup berdarah. Habis itu ceritanya, singkat cerita, dia udah kita kasih makan, kita paksa, kita kasih susu, kita paksa, kita cokokin, muntah lagi sampai jalan juga sempoyongan, udah lemas, udah sempoyongan, udah lemas. Yang namanya juga kan dia muntah dan nggak ada nutrisi yang masuk, cuma kita paksa juga itu juga sedikit. Habis itu karena saya panik, akhirnya sekitar besoknya jam 6 pagi saya langsung larikan dia ke klinik, karena itu dia udah kondisinya udah lemas. Saya larikan ke klinik. Habis saya larikan ke klinik, ternyata dites ceritanya, dites virus, ternyata positif virus parvo. Dari situ saya panik dong, karena dokter yang bilang kemungkinan selamat atas virus parvo itu cuma 10% tingkat keselamatannya. Cuman saya percaya sama Tuhan, saya meminta sama Tuhan, nggak mungkin lah, ya kan, lah seperti kayak saya minta sama Tuhan, tolonglah Tuhan, saya masih diberikan kesempatan untuk ngebahagiain dia, untuk bisa sama-sama sama dia gitu kan. Habis itu ternyata kebetulan di klinik ini owner itu nggak boleh ketemu sama anjingnya karena dia ini terkena virus kan, jadi harus dikarantina. Terus berjalan tuh waktu, ya kan, dirawat sehari, 2 hari, 3 hari, pupnya masih cair, udah gitu masih nggak mau makan, masih nggak mau gerak, masih nggak ada responnya, masih jelek, cara nelannya juga masih jelek, minumnya juga nggak mau. Cuman dari situ, meskipun begitu, tetap tiap pagi saya pasti akan setor air kelapa hijau ke klinik tersebut untuk minta dibantu disuapin sama mereka air kelapa hijaunya. Udah gitu saya kasih vitamin juga yang biasa dia makan di sini kan, namanya Nutri Plus Gel. Itu kalian bisa cari, itu biasanya anjing-anjing pada suka. Cuma kebetulan anjing saya ini aneh, dia nggak suka namanya vitamin, nggak suka yang namanya susu, nggak tahu kenapa. Singkat cerita, habis itu pas hari keempat ya kalau nggak salah, hari keempat dokternya bilang, hari kelima, benar hari keempat. Pas hari keempat itu ternyata pupnya pup berdarah, udah mulai pupnya ada darahnya gitu kan. Abis pupnya berdarah itu dia pup jam 10 malam, dokter bilang pupnya udah berdarah. Udah gitu jam 11 malam dia pup lagi, pupnya berdarah juga. Terus habis itu ya udahlah ya kan, cuman saya tetap berdoa aja sama Tuhan. Habis begitu biasanya kan tiap pagi klinik itu ngasih informasi ke kita kan. Ternyata besoknya itu suhunya drop sampai 37.7. Itu udah gak normal. Cuma saya masih terus berdoa tiap hari, baca Alkitab, minta tolong sama Tuhan buat Tuhan itu turut serta dalam mengobati dia kan, kasih mukjizat buat dia. Dan saya percaya itu ada, mukjizat itu ada. Setelah itu abis suhunya begitu, jam 12 malam saya dikabarin ternyata anjing saya ini nafas dalam itu mungkin kayak udah mau mati, udah mau meninggal, udah susah nafas gitu kan. Terus ditambah dia kejang. Untungnya sama kliniknya langsung dibantu sama oksigen. Itu jam 12 malam jam 12 siang aku dikabarin. Abis itu saya tanya lagi dong kondisinya jam 1. Ternyata jam 1 itu kliniknya bilang kondisinya sudah stabil, nafasnya sudah stabil. Terus saya bilang oke, kalau kayak gitu kan berarti Tuhan mungkin masih ngasih dia kesempatan buat hidup. Terus kliniknya ngomong sama saya, karena dia sempat kejang, kliniknya takut barangkali ada apa-apa. Akhirnya kliniknya mengizinkan saya untuk berkunjung ke klinik itu
itu ngasih semangat buat anjing saya, dikasih kesempatan buat bertemu. Akhirnya malamnya saya bertemu sama dia. Dia udah gak kenalin saya karena waktu itu saya pakai masker, saya pakai pakaian dokter. Karena dia ini kebetulan saya baru beli dia, baru seminggu ada di saya terus langsung sakit kan, jadi dia mungkin udah gak kenalin. Cuman akhirnya saya buka masker saya kasih tangan saya buat dia cium, ternyata dia masih ngenalin. Akhirnya dia berdiri di situ, dia nyamperin saya dari kandangnya itu, dia berdiri nyamperin saya. Terus saya rasa waduh, semangat hidupnya tinggi banget, semangat mau hidupnya tinggi banget. Akhirnya saya kasih, ya saya ngomong sama dia, ya kan, tolonglah sembuh, saya di sini tuh nunggu kamu, saya nggak ninggalin kamu, saya nggak ninggalin kamu lah intinya, saya tuh tetap nunggu kamu supaya kamu sembuh, ya kan. Akhirnya dia juga diam, ya kan, saya ciumin dia nggak ada respon. Habis itu setelah itu pas udah detik-detik saya mau pulang, saya mau cium dia, habis saya lupa, saya doain dia di sana, saya doain dia. Habis saya doain dia, saya mau cium dia karena saya udah mau pulang kan, karena di situ itu kesempatan untuk ketemu itu cuma 10 menit dikasihnya. Pas saya mau cium dia, ternyata dia udah nggak respon, dia cium saya balik, malah dia yang nyium saya. Pada saat itu dia yang nyium saya, dia yang jilat-jilat. Saya rasa waduh, mukjizat Tuhan ya. Habis itu saya elus dia, saya elus kepalanya, saya elus perutnya, dia tidur, saya pikir yaudah saya pulang. Pas saya udah mau pulang, udah saya mau keluar dari kandangnya, dia bangun berdiri langsung nangis, tapi mungkin karena belum ada tenaga jadi dia cuma kayak nangis, udah. Cuman saya pikir udahlah, ya kan. Ternyata habis saya ketemu itu besoknya kan, biasa tiap pagi dikabarin sama kliniknya, ternyata responnya udah mulai baik. Respon untuk ketemu sama dokter itu udah mulai baik, meskipun nafsu makannya belum ada, minumnya belum ada, dia masih belum mau makan sendiri, belum mau minum sendiri, pupnya masih cair. Cuman dari situ udahlah, yang penting responnya masih ada. Nggak lama terus besoknya lagi ternyata responnya makin baik, terus udah mau makan sendiri. Sungguh mukjizat Tuhan, udah mau makan sendiri, udah mau minum sendiri. Dokternya bilang meskipun masih sedikit kan, cuman udah mau sendiri. Terus udah gitu saya dikasih videonya, ya kan. Terus pupnya juga udah mulai nggak begitu cair, udah kayak odol gitu kan, nggak begitu cair banget, nggak kayak air. Pupnya juga udah nggak ada darahnya, jadi dia tuh pup ada darahnya itu cuma sehari doang, yaitu yang toilet 2 kali itu, yang jam 10 malam dan jam 11 malam. Dari situ respon udah mulai baik segala macam. Pas hari ke-7 di klinik, saya masih sama dia masih dirawat di sana, saya masih tetap berdoa. Akhirnya kan karena di sana kan setiap 7 hari ya saya harus perpanjang, harus bayar lagi perpanjangan. Udah gitu ceritanya dia udah mulai makan sendiri, pupnya juga udah mulai baik. Akhirnya saya ngomong sama dokter, dok tolong dites apakah masih positif dia. Akhirnya sama dokternya dicek tuh pada saat hari ke-7 dicek sama dokternya. Abis dicek sama dokternya ternyata dia udah negatif, dia udah lepas dari yang namanya virus parvo, udah negatif dari virus parvo. Waduh, senangnya minta ampun. Habis itu malamnya saya datang lagi ke klinik buat ketemu sama dia kan, karena saya dikasih kesempatan lagi buat ketemu sama dia. Dia udah mulai aktif, sangat aktif, udah mulai jelalatan, udah aktif banget. Cuma waktu saya nggak begitu lama di sana karena biasa kan 10 menit. Habis itu saya tinggal dia udah bisa ngegigitin kandangnya, minta keluar, terus nangisnya juga udah mulai kencang. Gak lama
Besoknya hari ke-8 saya bilang sama dokternya, dok, kalau saya mau bawa dia pulang boleh nggak? Dokter bilang boleh dibawa pulang, cuma langkah lebih baiknya di sini dulu karena nafsu makannya masih kurang baik, nafsu minumnya masih kurang baik. Saya bilang oke. Akhirnya hari ke-8 dia masih dirawat di situ. Cuma pas hari ke-9 nya, besoknya lagi, saya ngerasa kayak saya harus bawa dia pulang nih. Takutnya dia stres kan, karena kan kalau di klinik kan dia dikurung dalam satu kandang. Biasanya anjing saya ini nggak pernah dikandangin. Bahkan waktu pergi ke salon juga untuk mandi, dia di kandang tuh dia nangis sampai ngaik sampai kencang banget, sampai salonnya udah geletakin dia aja, nggak dikandangin, bebas. Habis itu ceritanya saya pikir gimana ya, takutnya saya nggak bisa ngurus nih, cuman saya yakin Tuhan pasti bantu. Akhirnya saya bawa pulang dia malamnya, hari ke-9 hari ke-9 pas malamnya saya bawa dia pulang. Dia senengnya bukan main, cuman ya begitu, dia lebih agresif daripada sebelumnya. Udah mulai suka menggigit, terus suka menggonggong sekarang. Dulu nggak pernah menggonggong, sekarang menggonggong, ngegigit. Habis itu pas saya bawa ke rumah juga dia udah mulai berani untuk naik ke kasur. Biasanya dia nggak pernah berani naik ke kasur. Cuman dari situ pupnya udah mulai membaik. Tapi 2 hari setelah pulang itu pupnya itu kembali cair. Cuman nggak begitu cair, cuman ya cair gitu, udah nggak normal lagi kayak biasanya, kayak kemarin pas dia udah sembuh. Cuma sih udah deh. Terus makannya juga udah nggak mau dog food. Abis keluar dari rumah sakit itu udah nggak mau dog food, makannya maunya ayam. Terus pokoknya ayam yang berbau amis. Cuma saya tanya sama dokter, kata dokternya nggak apa-apa, mungkin nafsu makannya masih belum baik. Akhirnya oke, saya turutin kan, saya nggak kasih dog food. Saya kasih susu masih nggak mau minum susu. Saya kasih vitamin masih nggak mau. Cuma sampai sekarang pupnya udah mulai membaik. Dan karena dia susah untuk makan dog food, akhirnya saya kasih nasi. Cuma kasih nasi itu saya cuma sedikit, cuma secuil saya aduk pakai ayam, terus dia makan. Itu biasanya sehari saya kasih, kalau nasi itu 2 kali doang, secuil gini 2 kali. Jadi saya campur sama ayam. Habis itu udah sampai sekarang anaknya udah aktif, sangat aktif. Pupnya juga udah mulai membaik, udah nggak bau banget. Waktu pertama pulang itu masih bau banget, bener-bener bau banget. Cuman udah kesini udah mulai aktif, udah pupnya udah mulai nggak bau, udah normal pupnya. Dia juga nafsu makannya udah banyak sekarang makannya. Cuman susunya dia masih nggak suka, jadi susunya tetap saya cekokin. Terus vitaminnya masih saya cekokin juga, tetap saya minumin. Cuma air kelapanya udah saya stop karena udah diganti sama susu kan. Jadi ya udah, dari situ saya mau bagi sharing ke kalian. Kalau anjing kalian kena virus parvo, segera bawa ke dokter. Jangan nunggu sampai parah dulu, karena kesempatan hidupnya itu akan berkurang lebih sedikit. Jadi begitu sakit langsung dibawa ke dokter, biar dokter langsung kasih antibiotik. Nah, antibiotik itulah yang menolong dia. Ditambah jangan sampai anjing kalian itu dehidrasi, karena namanya virus parvo itu kan muntah, toiletnya itu pupnya itu udah cair banget. Jadi semua cairan tuh dia keluar dari muntahan, dari pup itu udah keluar. Jadi usahain mungkin jangan sampai dia dehidrasi, paksa minum. Kalau waktu itu saya bilang saya pakai air kelapa hijau, dan jangan nunggu sampai parah. Jadi begitu cerita saya. Nah, semoga kalian bisa, jangan patah semangat. Kalau anjing Anda kena virus parvo, jangan patah semangat. Yang paling penting tetap berdoa, minta tolong sama Tuhan.
kalau supaya virus parvo itu hilang dari anjing Anda. Dan usahain sebelum parah langsung dibawa ke dokter. Minumin air kelapa hijau tiap hari, bawain air kelapa hijau yang segar ya, tiap hari diganti kelapa hijaunya, air kelapa hijaunya tiap hari diganti. Udah gitu langsung bawa ke klinik, itu pasti. Oke? Jadi jangan mudah menyerah. Gak ada yang namanya kesempatan hidup cuma 10%. Aku gak percaya, karena bagi Tuhan gak ada yang namanya 10%. Bagi Tuhan itu adanya cuma 100%. Asalkan kita percaya dan kita tekunin mau berdoa, minta diberi sama Tuhan itu kesempatan untuk bikin dia bahagia, untuk masih bisa hidup bersama dengan dia, ya kan? Gitu aja. Terima kasih buat kalian yang mau nonton. Tolong di share, barangkali ada teman kalian atau kerabat kalian yang anjingnya kena virus parvo, ya itu bisa buat motivasi kalian. Jangan patah semangat, supaya anjing kalian pun tidak patah semangat. Dan kalau ownernya tidak patah semangat, saya yakin anjingnya pun tidak akan patah semangat. Sama seperti anjing saya pun waktu diomong sama dokter kesempatan hidupnya cuma 10%, saya gak percaya, dan saya masih tetap semangat dia bakal sembuh. Sehingga anjing saya pun sampai dokter pun ngomong, anjing yang lebih tua, yang lebih gede badannya daripada dia itu udah meninggal 2 hari langsung mati, langsung meninggal. Dia yang badannya lebih kecil tapi semangat hidupnya itu kuat, ada semangat hidupnya itu kuat banget, sampai dokternya aja tuh kaget, surprise, karena semangat hidupnya itu kuat banget. Dan aku percaya itu karena bantuan Tuhan dan keyakinan dari ownernya juga kalau dia akan sembuh. Begitu ceritanya. Jadi next kapan-kapan lagi kita akan main-main sama Sign. Jadi kita lihat bagaimana Sign beraksi, aktifnya Sign. Oke? Thank you. Don't forget comment and subscribe.